البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Disimak baik-baik kitab yang sudah ada di situ. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Kemarin sudah kita baca kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah seputar apa? Bisikan orang-orang musyrikun yang mereka menuduh bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika membaca surat An-Najm, yaitu ketika membacakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza, kemudian setan membisikkan di dalam bacaannya dengan lafaz tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turja wa inna syafa'atahunna la turja. Yang tepat la turja, yaitu la turji kurang tepat. Yang tepat la turja, bentuknya sirah mughair sirah la turja. Jadi waktu itu ketika dibisikkan seperti itu, artinya berarti apa? Mereka-mereka itu adalah para malaikat yang tinggi. Dan sesungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Akhirnya mereka menjadikan para malaikat itu sebagai perantara itu. Padahal itu cuma bisikan syaitan sebenarnya. Bisikan syaitan yang terkutuk. Kita baca syarahnya biar tambah jelas. Qala asy-syarihu asbahullah, hadil qissatu allati dzakara Syekh. Kita baca kemarin ya. Kisah ini yang disebut oleh Syekh dikenal dengan Qissatul Gharaniq. Kisahnya dikenal Qissatul Gharaniq. Gharaniq itu malaikat. Gharaniq itu artinya malaikat. Intinya ungkapan untuk apa? Malaikat. So, kita lewati kemarin kan? Di bawah, di atas itu di matanya tilkal gharaniq yuradu biha al malaikah. Gharaniq yang diinginkan adalah para malaikat. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan mengenai apa itu Lata, apa itu Uzza, apa itu Manat. Al-Lata fi Taif. Al-Lata ini berhala. Lata ini berhala yang ada di Taif. Wa kama sabaqa bayanu hada, dan sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu penjelasan seputar ini. Annahu rajulun salih. Perhatikan ini. Lata ini adalah rajulun salih, lelaki saleh, kana yut'imu al-hajid. Waktu itu tugasnya memberi makan jamaah haji. Paham ya? Laki-laki yang saleh yang waktu itu dia apa? Memberi makan jamaah haji. Yut'imu al-hajid, memberi makan orang-orang yang berhaji. Falamma mata, kemudian tatkala orang saleh ini meninggal dunia, akafu ala qabrih, mereka beriktikaf, berdiam di atas kuburannya. Yatabarraquna bihi, mencari berkah dengannya, ala tariqatit tabarruk bis salihin, dengan bentuk sebutan apa? Mencari berkah dengan orang-orang saleh. Lihat ini. Allahu musta'an. Awal mulanya Al-Lata ini hanya orang saleh aslinya. Paham ya? Orang saleh yang kerjaannya memberi makan jamaah haji. Kemudian ketika meninggal, langsung apa, mereka ini orang-orang yang termakan syubhat setan ini, barakallahu fiik, mereka berdiam diri di atas kuburan, i'tikaf di situ. Mencari berkah dengan orang saleh tadi itu. Allahu musta'an. Tapi dengan slogan apa? At-tabarruk bis salihin. Mencari berkah dengan apa? Orang-orang saleh. Ini enggak benar. Sama-sama Imam Nawawi saja, Al-Imam Nawawi rahimahullah tergelintir dalam poin ini. Ketika mensyarah Sahih Muslim, antum kalau punya syarah Sahih Muslim yang syarah Al-Imam Nawawi, itu kadang beliau mengatakan fihi jawazu at-tabarruk bi athar salihin.
Di dalam hadis tersebut ada pendalilan bolehnya bertabarruk dengan apa? Dengan bekas-bekas orang saleh. Ini pendapat yang lemah, pendapat yang keliru, batil. Enggak boleh kita mencari berkah dengan bekas-bekas orang saleh. Mencari berkah dengan bekas Rasulullah aja ya, keringat beliau, rambut beliau, itu aja ketika masa hidup. Ketika beliau masih hidup. Setelah meninggal tidak ada lagi. Mafhum? Nah, ini beliau mengatakan fihi jawazu at-tabarruk bi atharis salihin. Di dalam hadis ini mengandung pendalilan bolehnya mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan orang saleh atau bekas-bekas orang saleh. Ini pendapat yang batil ya. Para ulama sudah menjelaskan, mengkritik itu termasuk salah satu ketergelinciran Imam An-Nawawi rahimahullah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Berikutnya, kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalik. Sebagaimana dahulu kala orang-orang jahiliyah melakukan hal tersebut. Orang jahiliyah dahulu mereka juga melakukan perbuatan tadi. Kalau ada orang saleh, mereka berdiam, beriktikaf di atas kuburannya, mencari berkah dengan orang-orang saleh tadi itu, meminta kepada orang-orang saleh sudah mati tadi. Wa yatlubuna minhu syafa'ah indallah. Lihat ini. Mereka meminta dari orang saleh tersebut syafaat di sisi Allah taala. Lihat, enggak langsung mintanya, melalui perantara. Ini pemahaman yang batil. Kenapa? Karena seakan-akan mereka menyamakan Allah taala dengan makhluk. Kenapa demikian? Makhluk itu kalau dia posisi di level yang paling tinggi, pemimpin atau mungkin dia pejabat negara, orang minta lewat bawahannya, lewat perantara-perantara itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala walaupun zat yang maha tinggi, tapi ingat kaidahnya. Allah Subhanahu wa taala uluwun fi dzatihi, qaribun min ibadihi, ba'inun an khalqihi. Itu kaidahnya, diingat-ingat dulu. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Bisa dipahami itu ya? Antum ketika sujud, itu keadaan paling dekat dengan Allah Ta'ala. Terpisah atau nempel dengan Allah Ta'ala? Terpisah, tapi Allah Ta'ala dekat dengan hambanya. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala apa? Zat yang maha tinggi. Uluwun fi dzatih, qaribun ibadih, ba'inun an khalqih. Naam, tinggi secara zatnya, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya, Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, li'annahu rajulun saleh, karena menurut prasangka mereka itu orang saleh, sehingga kalau kita minta langsung kepada Allah taala malu. Kita ini banyak dosanya. Jadi kalau minta melalui perantara orang saleh, kata mereka. Keliru atau tidak nih? Keliru. Kalau minta langsungan, Allah taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lihat itu. Telah berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Langsungan atau tidak nih? Langsungan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, meminta kepada selain Allah taala, minta kepada kuburan, meminta kepada si mayit fulan bin fulan misalkan. Itu berarti apa ancamannya? Sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan apa? Dakhirin, rendah dan hina, wal iyad billah. Kemudian dalam ayat yang lain apa kata Allah taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakan diriku dekat, kata Allah taala, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Coba kurang apa? Perantara-perantara dihilangkan, langsung minta kepada Allah taala. Kalau merasa dirinya berdosa, tobat, istighfar, bukan berarti menjadikan perantara yang lain, kan itu. Mafhum? Naam. Kita lihat sini, wal Uzza. Sudah kita clearkan, Lat, Al-Lata ini termasuk nama orang soleh waktu itu yang sukanya apa? Membagikan makanan untuk jamaah haji. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang Uzza sekarang. Apa itu Uzza? Berhala juga ini. Wal Uzza hiya sanamun li ahli Makkah qariban min Arafat. Uzza inilah berhala untuk penduduk Mekah, dekat dari lokasi atau tempat yang namanya Arafat. Wa huwa ibaratun an syajaratin 'alaiha bunyah yatabarrakuna biha. Uzza ini suatu ungkapan tentang pohon-pohon yang di atas pohon tersebut ada bangunan. Jadi ada pohon besar itu ada bangunannya. Nah, di bangunan itulah mereka mencari berkah dengannya. Di situ. Paham ya? Nah, jadi ada pohon besar itu, kemudian ada bangunan di sekitar situ. Paham ya? Nah, mereka mencari berkah dengan apa? Berhala tersebut. Allah musta'an, ya Uzza, ya Uzza, ya Lat, misalkan seperti itu. Mafhum?
Sekarang Manat. Wa amma Manat. Nah, Manat, siapa itu Manat? Berhala apa? Fahiya sanamun baina Makkah wal Madinah qariban minal Madinah. Lihat ini. Manat adalah berhala antara kota Mekkah dan Madinah, dekat dari kota Madinah. Indal Musallal, itu di tempat namanya Musallal, qariban min Jabal Qudayd, dekat dengan gunung namanya Gunung Qudayd. Mafhum? Wa kanatil Aus wal Khazraj. Waktu itu Manat ini berhala untuk apa? Untuk kabilah marga suku Aus dan Khazraj. Nah, wa kanu yuhrimuna man indaha bil hajj ta'ziman laha. Perhatikan ini. Nah, barakallahu fiik. Atau min indiha ban. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj ta'ziman laha. Waktu itu mereka, orang-orang waktu itu ketika mau haji, itu mereka berihram dari situ. Dari Manat itu. Kenapa tujuan mereka? Alasan mereka apa? Alasan mereka ta'ziman laha. Dan mereka mengagungkan berhala Manat tersebut. Jadi ihramnya dari situ. Allahumma musta'an. Padahal berhala ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. 3 berhala besar. Lat, Manat, Uzza. Wallahu jalla wa ala yaqul afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra ay akhbiruni. Ini faedah ini. Afara'aitum artinya akhbiruni. Itu di garis itu. Mungkin selama ini mungkin afara'aitum mengetahuinya kan tidakkah kalian melihat kan itu. Ra'aitum melihat. Ya kan, tapi ternyata makna afara'aitum akhbiruni, lihat itu garis itu ya. Ai akhbiruni an hadil asnam. Kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala ini. Apa itu Lat, apa itu Manat, apa itu Uzza. Mafhum? Jadi afara'aitum itu artinya apa? Akhbiruni. Mafhum? Kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala tersebut. Hal nafa'atkum wa hal daratkum? Apakah berhala-berhala tersebut memberikan manfaat kepada kalian dan apakah bisa membahayakan kalian? Bal innaha lam tadfa'an nafsiha. Lihat ini. Bahkan berhala-berhala tersebut tidak bisa membela dirinya. Berhala patung kok. Patung mau diapain coba? Enggak bisa ngapa-ngapain. Anjing lewat makan makanan yang ada di depan enggak bisa melawan juga. Lalat lewat misalkan hinggap di patung tersebut enggak bisa ngapa-ngapain juga. Patung, berhala. Makanya Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan bapaknya waktu itu, bapaknya musyrik, kafiran itu, Azar. Nah, waktu itu debatnya simpel. Jawabannya Ibrahim alaihissalam ketika tanya, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Ibrahim alaihissalam membantah dengan apa? Bantahan yang pendek, simpel, padat, enggak perlu panjang lebar. Biar bapaknya berpikir. Tanya kepada berhala yang paling besar ini, kalau bisa bicara. Coba. Itu kalau orang yang paham berpikir dia. Oh iya, mana bisa berhala ini bicara? Nggak bisa berhala bicara. Akhirnya marah bapaknya. Nah, itu. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fiik, berhala patung tersebut tidak bisa memberikan manfaat wala memberikan mendatangkan bahaya. Naam. Dulu ada kisah ketika anak di Damaj, di Darul Hadis Damaj, waktu itu kalau tidak salah dikisahkan ketika dars waktu itu ya, naam barakallahu fiik, di India ada patung besar. Orang-orang yang semula berbuat kesyirikan merasa terharu. Setiap hari dikasih air susu, habis air susunya di depan berhala itu. Kasih makanan-makanan enak-enak, habis juga. Paham ya? Curiga sebenarnya siapa yang minum? Siapa yang makan? Apakah benar berhala itu minum dan makan? Akhirnya suatu ketika dia memberi air susu di situ dan juga apa? Daging atau makanan yang enak di situ. Dia mengintip dari jarak jauh. Paham ya? Memonitor dari jarak jauh dia. Ternyata selama ini apa? Yang makan dan minum tuh anjing ternyata. Nah, dimakan makanannya, diminum air susunya, anjingnya naik ke berhala, dikentingi berhalanya. Bayangkan, nggak bisa apa-apa. Akhirnya orang itu sadar, ternyata inilah kebodohan manusia. Selama ini ternyata yang minum, yang makan itu bukan berhalanya itu. Ternyata hewan tadi itu. Paham ya? Itu maksudnya apa? Maksudnya menunjukkan lemahnya berhala, nggak bisa apa-apa kan itu. Manusia saja, yang kita manusia hidup ini ya barakallahu fiik. Coba kalau diganggu lalat, bingung nggak kadang? Lalat bal bingung, makhluk kecil. Paham ya? Antum tangkap gini lari ke sini, tangkap gini lari lagi, tangkap malah masuk ke mulut. Paham ya? Kadang gitu kan lalat. Maksudnya manusia yang bisa bergerak saja itu nggak bisa mengelak dari makhluk Allah Taala yang kecil bentuknya. Paham? Apalagi berhala yang patung yang nggak bisa apa-apa, batu kan gitu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Isma' baik-baik.
Li'anna Rasulullah alaihi wasallam lamma fataha Makkah hadamaha. Lihat ini. Dikarenakan Rasulullah alaihi wasallam tatkala barakallahu fikum tragedi Fathu Makkah, tahun berapa ini Fathu Makkah barakallahu fik antum? 10 9 cari urut kan nanti ketahuan. 8 Hijriah, jangan sampai lupa. Tahun 8 Hijriah. Hadamaha, beliau menghancurkannya, dihancurkan berhala-berhala tadi. Walau kanat alihatan, kalau seandainya itu benar-benar ilah, perhatikan ini ya. Berhala-berhala tersebut kalau seandainya benar-benar ilah, lamana'at an nafsiha, saya dia akan menghalang-halangi. Jangan dihancurkan, tak lawan misalkan. Enggak bisa patung mau ngapain dia? Enggak bisa bicara wala syai'. Nah, lihat ini. Dihancurkan diam aja. Kalau seandainya itu benar-benar ilah, kata beliau, lihat kata Syekh Shalih Fauzan, lamana'at an nafsiha, saya dia akan menghalang-halangi, bela dirinya. Wa dafa'at an nafsiha, dan membela dirinya. Fallahu yubikh al-musyrikin alladzina ta'allaqu bihadil asnam allati la tanfa' wa la tadur. Maka Allah Ta'ala tampakkan, bongkar kedoknya. Yubikh maksudnya adalah menghinakan, menampakkan kejelekan orang musyrikin yang mereka menggantungkan atau mereka bergantung dengan berhala-berhala ini yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mendatangkan apa? Bahaya. Ini sampai saat ini ada orang-orang yang apa? Kadang percaya dengan kuburan, ya kan, bisa memberikan manfaat, bahfulan, bahalan, kan itu. Datang ke kuburan mencari pesugihan, datang ke barakallahu fi kuburan, kira-kira di atasnya dapat tulisan yang besar aja udah. Wah, ini kuburannya Mbah Fulan, Kiai Fulan. Datang ke situ minta berkah, bayangkan itu. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Falamma qara'a ar-Rasul alaihi wasallam hadi al-qasyaitan. Disimak ini. Tatkala beliau alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam membaca ayat ini, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, al-qasyaitan. Setan memasukkan, menyusupkan sauta syaitan, suara setan. Jadi ketika beliau baca itu, tiba-tiba setan apa? Nimbrung, menyusupkan suaranya bi kalimatin dassaha fi tilawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beberapa kata yang disusupkan di dalam bacaan Rasulullah SAW. Apa bacaannya? Wahya tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turja. Yang tepat la turja itu ada titiknya, itu keliru ya. Kalau cetakannya ada titiknya keliru, kalau sudah benar ya udah. Kalau di sini la turji, yang benar la turja ya, tanpa titik yang benar. Nah, mereka itu adalah para malaikat. Oh ya, seakan-akan begitu. Kabarkan kepada kami Lata dan Uzza dan Manat. Langsung setan bisiking, mereka itu para malaikat yang tinggi, syafaat mereka sangat diharapkan. Oh, akhirnya mereka senang. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi pahami nggak? Jadi ketika Rasulullah alaihi wasallam baca ayat tersebut, kabarkan kepadaku tentang Lata, Uzza, Manat, setan langsung menyusupkan bacaan. Mereka itu adalah para malaikat. Paham ya? Para malaikat yang tinggi, syafaat mereka sangat diharapkan. Nah, orang-orang yang mendengar, orang musyrikun langsung mengatakan, ini yang kita tunggu-tunggu. Senang mereka, dikirain itu Rasulullah yang baca gitu. Kita lihat sini. Hadza kalamun syaitan, ini ucapan setan. Dassahu fi tilawatir Rasul alaihi wasallam, yang setan menyusupkan di dalam bacaan Rasulullah alaihi wasallam. Perhatikan, war Rasul lam ya'lam bidzalik. Dalam keadaan Rasulullah SAW tidak mengetahui hal tersebut. Jadi ketika setan menyusupkan bacaan dari itu, Rasulullah tidak tahu. Paham ya? Rasulullah tidak tahu, tapi orang musyrikun tahu ternyata itu. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fiik, dihias-hias di hadapannya tahu sehingga. Kita lihat sini. Walakin musyrikin sami'u fa farihu wa qalu dzakara alihatana bi khair. Lihat ini. Akan tapi orang musyrikin, perhatikan ya, akan tapi orang musyrikin mereka mendengar dan senang, bangga mereka. Wa qalu, seraya berkata, dzakara alihatana bi khair. Nabi Muhammad telah menyebutkan sesembahan kita dengan kebaikan. Ilah-ilah kita dengan kebaikan. Lat bagus, Manat bagus, Uzza bagus, seakan-akan gitu. Nah, wa hadzal ladzi nuridu, dan inilah yang kita inginkan, kata orang musyrikun. Inilah yang kita inginkan. Nahnu la naqsud minha illa syafa'ah. Kami tidak menginginkan dari mereka ini, berhala-berhala ini, kecuali syafaat, katanya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan apa tadi? Disusupkan dengan lafaz apa tadi? Mereka adalah para malaikat. Berhala-berhala itu adalah para malaikat. Wa illa nahnu na'lam annaha la tanfa' wa la tadur. Gayanya orang musyrikun lihat ini. Gayanya tak tapi ya. Gayanya saja mengatakan wa illa,
kami tahu bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak berikan manfaat, tidak pula membahayakan. Walakin nahnu nuridu syafa'ataha. Akan tapi kami menginginkan syafaatnya, sama aja. Jadi mereka mengatakan, kami tahu berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula membahayakan, tapi kami hanya menginginkan syafaatnya saja katanya. Allah musta'an, sama aja. Karena apa? Karena syafaat enggak boleh diminta kecuali kepada orang yang mampu dan juga diizinkan oleh Allah Ta'ala gitu. Wa Muhammadun qol, kemudian Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, wa inna syafa'atahunna la turja. Ini yang didengar oleh orang musyrik tadi itu. Bisikan apa? Bisikan syaitan. Bataan syaitan yang disusupkan. Ya disusupkan tadi ya. Muhammad mengatakan bahwasanya syafaat mereka ini la turja, sangat diharapkan. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam akhir surah wa huwa qaulu ta'ala fasjudu lillahi wa'budu. Lihat ini. Kemudian tatkala Rasulullah SAW mencapai akhir surat An-Najm, yaitu perkataan Allah Ta'ala fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah, beribadahlah kalian. Sajada, Rasulullah sujud, fasajada ma'ahul muslimun, kaum muslimin sujud bersama Rasulullah, wasajada musyrikun. Lihat, orang-orang musyrikun juga ikut sujud, farahan, bangga, senang, bahagia, bihadil kalimat syaitaniyah, dengan kalimat-kalimat setan tadi itu. Apa kalimatnya? Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turja. Itu padahal yang mengucapkan setan itu padahal. Paham ya? Nah, ketika Rasul sujud, mereka ikut sujud juga. Dikirain Rasul yang baca gitu loh. Bisa dipahami? Naam. Kita lihat sini, hatta innal Walid bin Mughirah, lihat ini. Sampai-sampai Al-Walid, dikondisikan ini faedahnya. Hatta innal Walid ibn al-Mughirah lamma kana kabiras sin lam yastati' an yasjud 'alal ard. Waktu itu Walid bin Mughirah tatkala beliau sudah kondisinya waktu itu sudah tua, tidak mampu untuk sujud al-ard, tidak mampu sujud di tanah itu ya. Fa akhadha hafnatan min turab fasajada 'alaiha. Kemudian dia mengambil satu raupan tanah, kemudian apa? Dipakai di sujud, dia sujud di atasnya gini. Paham belum? Nah, jadi dia ngambil tanah, letakkan di bejana atau apa gitu, dia sujud karena enggak mampu sujud ke tanah langsung. Paham ya? Karena apa? Karena saking senangnya itu dengan apa? Dengan kalimat setan tadi itu. Paham? Fasya'al khabar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalaha ma'al musyrikin. Akhirnya tersebar isu. Di luar sana tersebar isu kabar bahwasanya Rasulullah itu telah damai dengan musyrikin. Ini lihat. Tersebar isu bahwasanya Rasulullah apa? Damai dengan orang musyrikin. Wa annahu aqarrahum ala ibadati Allat wal Uzza wa Manat. Dan bahwasanya Rasulullah membiarkan, setuju dengan apa? Perbuatan mereka, yaitu menyibadahi Lat wal Uzza wa Manat min ajli talab syafa'ah, dalam rangka untuk mencari apa? Meminta atau mencari syafaat. Ini yang tersebar di luar ya. Tersebar di luar isu bahwasanya Rasulullah setuju gitu loh. Wa wasala al-khabar ilal muhajirin fi ardil habasyah minal muslimin. Lihat ini. Karena menurut mereka damai, akhirnya kabar ini sampai kemana? Sampai kepada orang-orang hijrah orang-orang hijrah di mana? Di tanah Habasyah Ethiopia. Jadi kalangan muslim dengar, wah, Rasulullah damai katanya. Dengar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pulang ke Makkah. Ternyata belum damai. Disiksa lagi orang-orang yang muslimin yang hijrah dari Habasyah pulang ke Makkah tadi itu. Anna Rasulullah tasalaha huwa wal musyrikun au annal musyrikin aslamu. Lihat ini. Kabar yang tersebar di Ethiopia, di Habasyah waktu itu, Rasulullah damai dengan orang musyrikin atau orang musyrikin itu masuk Islam. Fa'adu minal Habasyah. Lihat ini. Mereka yang hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, pulang kembali kemana? Ke Mekah. Dengar kabar tadi, padahal menisu. Kabarnya berarti apa? Hoax. Namanya kabar bohong, isu, enggak benar. Nah, kita lihat sini. Falamma wasalu ila Makkah, kemudian tatkala orang-orang yang hijrah ke Habasyah pulang lagi ke Mekah, wajadu hadzal khabar ghairu sahih. Mereka mendapati kabar ini ternyata enggak benar. Kabarnya ternyata bohong. Kabarnya cuma isu saja, enggak benar. Wa anal musyrikin mazalu ala adawatihim lirrasul alaihi wasallam. Dan ternyata bahwasanya kaum musyrikin masih senantiasa memusuhi permusuhan mereka terhadap Rasulullah alaihi wasallam. Wa taqnyiquhum, perhatikan ini. Nah, wa tadnyitihim 'alal muslimin, dan mereka masih apa? Mengganggu dan juga membuat sempit kaum muslimin. Ini keadaannya. Ternyata apa? Kabarnya cuma kabar bohongan, enggak benar. Setan yang bisikan tadi itu.
Kabarnya sampai ke Habasyah, ke Ethiopia, bahwasanya Rasulullah damai. Kenapa damai? Buktinya ketika membaca surat An-Najm, dibacakan ketika membacakan afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, kemudian dibacakan itu tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turja. Itu katanya Rasulullah yang baca. Padahal itu siapa tadi? Bacaan siapa? Setan yang disusupkan ketika Rasulullah baca ayat tadi itu. Nah, Allahul musta'an. Ada punya berikutnya insyaallah taala pada pertemuan akan datang, masih seputar apa? Masih seputar pembahasan kaitannya dengan syubhat mereka yang mereka lontarkan bahwasanya Rasulullah membacakan lafaz tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahum la turja. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.